Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membacakan artikel kisah teladan Syekh Ahmad Ar-Rifai. Dikutip dari islam.nu.id. Kesabaran Syekh Ahmad Ar-Rifai hadapi istri galak dan suka mengomel. Syekh Ahmad Ar-Rifai mungkin tidak asing lagi. Ia merupakan tokoh sufi terkemuka dan seorang wali kutub yang juga memiliki banyak santri dari kalangan para wali Allah. Namun siapa sangka jika di balik nama besarnya ada sosok istri galak yang terus mengomeli dan memukulinya. Bagaimana Syekh Ar-Rifai menyikapi istri galaknya? Dikisahkan, sekali waktu santri kesayangan Syekh Ar-Rifai bermimpi melihat gurunya berada di surga. Di hari berikutnya ia melihat mimpi serupa, dan terus berulang kali. Akan tetapi ia merahasiakannya, tidak ada satu orang pun yang ia beritahu, termasuk gurunya. Ternyata Syekh Ar-Rifai memiliki istri yang galak. Setiap hari ia menerima perlakuan kasar darinya, entah dalam bentuk kekerasan verbal atau non-verbal. Suatu hari santri yang pernah bermimpi melihat Syekh di surga itu bertamu ke rumah dan melihat gurunya dipukul oleh istrinya menggunakan kayu pengorek tungku sampai noda hitamnya membekas di baju. Kendati demikian, Syekh Ar-Rifai hanya diam. Melihat insiden ini, santri tadi resah dan melaporkan ke santri-santri yang lain. Begini, kawan-kawan sekalian, guru kita mendapat perlakuan kasar dari istrinya, sementara selama kita tidak berbuat apa-apa. Kemudian terbesit dalam pikiran mereka agar guru menceraikan istrinya. Tapi masalahnya sang guru orang fakir, tidak akan mampu untuk memberi ganti mahar yang ditaksir senilai 500 dinar untuk menceraikan istri. Mereka pun bersepakat untuk iuran. Setelah uang terkumpul, mereka menghampiri sang guru untuk menyerahkan uang tersebut. Melihat uang sebanyak itu, Syekh bertanya, "Uang untuk apa ini?" Para santri menjawab, "Ini sebagai ganti mahar untuk istri guru yang sudah berlaku kasar." Syekh hanya tersenyum dan berkata, "Andaikan bukan karena kesabaran menghadapi omelan dan pukulan istri, kau tidak akan bermimpi melihatku di surga." As-Susi, Safahatun min Ahbaril Anbiya, halaman 18-19. Sekilas tentang Syekh Ahmad Ar-Rifai. Secara garis keturunan, nasab Syekh Ahmad Ar-Rifai dari jalur bapak sampai kepada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sedangkan nasabnya dari jalur ibu bersambung sampai sahabat Nabi bernama Abu Ayyub Al-Ansori. Sebelum kelahirannya, ada sejumlah wali-wali agung yang sudah memprediksinya, yaitu Tajul Arifin Al-Wafa, Syekh Nasr Al-Hamami, Syekh Ahmad bin Hamis, Syekh Abu Najari An-Ansari, dan banyak lagi. Sufi agung berkebangsaan Irak ini merupakan ulama terkemuka yang juga banyak mencetak ulama-ulama hebat. Di antara murid-muridnya adalah Syekh Abu Syuja, penulis Matan Takrib, Syekh Umar Abul Faraj, Izzuddin Al-Farutsi Al-Wasiti, seorang ahli hadis, Syekh Abu Zakaria Al-Atsqalani, Syekh Abul Fat Al-Wasiti, Syekh Abul Muwali Badruddin Al-Akuli, Syekh Hasan Ar-Rai, Syekh Jamaluddin Al-Khatib, dan masih banyak lagi. Kredibilitas Syekh Ahmad Ar-Rifai sebagai intelektual muslim dan tokoh spiritual ternama banyak diakui sejumlah ulama. Sejarawan Ibnul Atsir penulis Al-Kamil fit Tarikh mengatakan, Syekh Ahmad Ar-Rifai merupakan orang saleh yang pengaruhnya besar dan memiliki murid tak terhitung. Syekh Abdus Sami Al-Hashimi Al-Wasiti, seorang ahli hadits pernah berkata, Syekh Ahmad Ar-Rifai merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah. Sejarawan Ibnul Imad juga menuliskan dalam kitabnya, Syekh Ahmad Ar-Rifai merupakan ahli zuhud yang agung dan seorang waliullah yang memiliki banyak karamah, dikutip dari Ali Al-Wasiti, Khulasatul Iksir fi Nasabi Sayyidina Al-Gauts Ar-Rifai Al-Kabir, 2013, halaman 5-8. Siapa sangka jika menghadapi istri galak menjadi pintu bagi hamba-hamba Allah untuk mendapat kedudukan spiritual tinggi di sisinya. Bahkan, sejumlah tokoh sufi terkemuka sengaja memilih teman hidup yang galak. Hal itu dilakukan untuk menguji kesabaran. Setiap hari menerima omelan, bahkan kekerasan fisik. Kita yang orang awam mungkin menganggapnya aneh, tapi tidak bagi para salik yang sedang mencari ridha Allah. Wallahu a'lam.